kali ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mengikuti. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Mujmal Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah. Kita masih di bab yang ke-7 tentang Al-Jamaah wal Imamah, di poin nomor 7. Kata penulis buku yaitu Syekh Dr. Abdul Karim Al-Aql, Al-Jumu'atu wal Jama'atu min a'zami sya'airil Islam al-zahirah. Salat Jumat dan salat berjamaah termasuk syiar Islam yang paling agung, syiar Islam yang tampak, yang lahir. Wassalatu khalfa masturil hal minal muslimina sahihatun, dan salat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya dari seorang muslim, maka salat itu sah. Wa tarkuha bid'ah wa jahalati halihi bid'ah, dan tidak mau salat di belakang orang yang tidak jelas ini hanya karena klaim katanya orang ini gak jelas, lalu kemudian gak mau salat di belakangnya, itu termasuk bid'ah. Di sini beliau mengingatkan saudaraku seiman bahwa Jumat dan jamaah adalah syiar Islam yang besar, di mana ya akhwat Islam mewajibkan kita untuk salat Jumat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil menuju salat Jumat, maka hendaklah kalian segera berangkat menuju zikir kepada Allah, yaitu salat, dan tinggalkan jual beli. Allah mengatakan tinggalkan jual beli saat dikumandangkannya adzan Jumat. Maka para ulama mengatakan bahwa jual beli ketika telah dikumandangkan adzan Jumat, maka itu jual beli yang tidak sah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Rasulullah SAW mengancam orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, Allah akan stempel hatinya sehingga mati. Kata Rasulullah SAW, man taraka thalatha juma'in mutataliyah, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan stempel mati hatinya. Dalam satu arti yang lain, kana minal munafiqin, maka ia termasuk orang-orang munafik. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salat Jumat ya akhul Islam pahalanya besar. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masya ilal jumu'ah
Kana fi kulli khutwatin ibadatu sanah. Siapa yang berjalan kaki menuju sholat Jumat, maka setiap langkah kakinya itu sama dengan ibadah sunnah setahun lamanya. Bayangkan saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau kita berjalan kaki menuju sholat Jumat, setiap langkah kakinya itu, Pak, itu lebih berharga, lebih utama, lebih baik daripada beribadah sunnah selama setahun lamanya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, salat Jumat ya akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, diwajibkan atas setiap laki-laki muslim yang sudah balik. Adapun wanita maka tidak disyariatkan, tidak diwajibkan. Namun kata para ulama, kalau wanita ikut Jumatan maka sah Jumatannya dan sudah mencukupi dari sholat zuhur, sehingga ia tidak perlu lagi sholat zuhur. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya akhwat Islam, sholat Jumat disyariatkan ketika Rasulullah SAW waktu itu masih di Mekah. Dan sholat Jumat yang pertama kali dilaksanakan di kota Madinah. Dan pada waktu itu yang mengimamnya adalah Mus'ab bin Umair. Dan terkumpul padanya 40 orang. Sehingga saudaraku seiman, terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah disyaratkan sholat Jumat itu jumlahnya 40 orang atau bagaimana. Sebagian ulama mengatakan syaratnya harus 40, kurang dari 40 nggak sah. Dalilnya hadis yang kita sebutkan tadi, ketika Allah pertama kali mewajibkan sholat Jumat, Mus'ab bin Umair mengadakan sholat Jumat dan pada waktu itu jumlahnya 40 orang. Namun Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail Autar mengatakan bahwa ini tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Li'annahu waqa'a ittifaqan, karena jumlah 40 saat itu terjadinya bukan sesuatu yang disepakati. Kebetulan ada terkumpul berapa? 40 orang. Wa ma waqa'a ittifaqan la tajuzul hujjatu bih, dan sesuatu yang terjadinya kebetulan seperti itu tidak bisa dijadikan hujjah. Sebagian ulama mengatakan syaratnya tidak boleh kurang dari 12 orang. Alasannya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Apabila mereka melihat perniagaan, maka mereka segera berangkat pergi dan meninggalkan kamu sendiri saat itu berkhutbah. Itu saat itu terjadinya begini, Pak. Rasulullah sedang khutbah Jumat. Ketika sedang khutbah Jumat, rupanya datanglah pedagang dari Syam. Melihat itu, para sahabat semua meninggalkan Rasulullah SAW, tersisa 12 orang saja. Sehingga kata mereka, berarti itu menunjukkan tidak boleh kurang dari 12 orang. Namun kata Imam Asy-Syaukani, ini pun sama, tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena kata Imam Syaukani, ini pun terjadinya kebetulan, bukan sesuatu yang disengaja. Maka sesuatu yang terjadinya kebetulan seperti itu tidak disengaja, tidak bisa dijadikan hujjah. Lantas apa? Kata Imam Asy-Syaukani, paling sedikit adalah sama dengan sholat jamaah. Sementara Imam Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan paling sedikit
jumlahnya 3 orang, 1 imam 2 makmum. Wallahu alam, ya. Semoga itu pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis Nabi SAW, ma min thalathah fi qaryatin, tidak ada di sebuah pedesaan yang berjumlah 3 orang, ya, yang tidak ditegakkan padanya salat berjamaah, illa istahwadzat alaihimu syaitan, kecuali akan dikuasai oleh setan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan hari Jumat, saudaraku, adalah merupakan hari yang sangat mulia. Rasulullah SAW sabda, afdalu yaumin tal'at alai syams yaumul jumu'ah. Hari yang paling utama yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Dalam satu ayat yang lain, khairu yaumin, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya, yaitu hari apa? Hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Di hari Jumat taqumus sa'ah, hari kiamat tegak. Dan tidak ada satupun binatang, kata Rasulullah, kecuali ketika datang hari Jumat mereka ketakutan, Pak. Takut kalau itu hari kiamat. Ikhwat Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya hari Jumat itu disebut oleh para ulama sebagai hari raya kaum muslimin. Rasulullah sampai sabda, qad ijtama'a alaikum idani, telah terkumpul di hari ini 2 hari raya. Waktu itu karena ia bertepatan dengan hari Jumat. Maka kata Rasulullah SAW, telah terkumpul pada hari 2 hari raya. Lalu Rasulullah menyebut hari Jumat itu sebagai hari apa? Hari raya, Pak. Maka dari itu ya akhul Islam, kita sebagai seorang muslim wajib punya keyakinan bahwa Jumat itu hari yang sangat mulia, yang paling agung. Dan jangan ikut-ikutan keyakinan sebagian orang, hari malam Jumat itu malam apa? Malam menakutkan. Apalagi kalau malam Jumatnya malam Jumat Kliwon katanya. Itu masyarakat kita itu ditakut-takuti begitu, Pak. Jadi menganggap Jumat ini wah menakutkan. Padahal Jumat itu adalah hari yang sangat mulia. Sengaja ya dikesankan kepada orang-orang, kepada kaum muslimin, seakan-akan Jumat itu hari menyeramkan, saudaraku sekalian. Betul memang binatang-binatang ketakutan ketika datang hari Jumat. Bukan karena ketakutan banyak jurik, banyak setan, bukan. Tapi karena Rasulullah mengabarkan bahwa hari kiamat terjadinya di hari apa? Jumat. Adapun keyakinan sebagian kaum muslimin bahwa malam Jumat Kliwon, katanya jin pada keliaran, pada gentayangan. Kita katakan, Mas, yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa jin-jin itu berkeliaran, jin-jin itu bergentayangan, itu setiap maghrib. Rasulullah yang mengabarkan begitu. Kata Rasulullah apa? Idza aqbalal lail, apabila telah masuk malam, masuk adkhilu asyibyanakum albuyut, masukkan anak-anak kalian ke rumah-rumah kalian. Tutup, kata Rasulullah SAW, pintu dan jendela. Fa innaha sa'atun takhtariku fiha syayatin. Karena saat itulah setan-setan itu bertebaran. Jadi saat setan bertebaran kapan, Pak? Saat maghrib. Enggak pas, enggak dikhususkan hari Jumat, enggak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhwat Islam,
Jumat adalah merupakan hari raya kaum muslimin dan syiar yang besar yaitu ditegakkan padanya salat Jumat. Adapun yang kedua yaitu salat jamaah. Salat jamaah yang akhwal Islam terjadi perselisihan para ulama tentang hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal dan ini madhab Hambali berpendapat bahwa salat jamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Dalilnya mana Pak? Dalilnya yang pertama ayat Allah Ta'ala berfirman, warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku. Allah mengatakan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Itu menunjukkan perintah untuk berjamaah. Dalil yang kedua Pak, bahwa salat berjamaah itu wajib. Bahwa Allah mewajibkan berjamaah salat saat perang. Padahal saat perang itu sesuatu yang menakutkan. Maka Allah syariatkan berjamaah saat perang. Maka apabila telah aman, apalagi hukumnya? Kalau perang saja tetap disuruh untuk berjamaah, apalagi ketika tidak perang dan aman, saudaraku seiman. Dalil yang ketiga dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa salat berjamaah itu wajib. Itu hadis Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inni rajulun a'ma, laisa li qa'idun yakuduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku buta dan aku tidak punya orang yang menuntun saya ke masjid. Bolehkah aku salat di rumah? Rasulullah bersabda apa Pak? Naam, boleh. Falamma walla, ketika Ibnu Maktum pergi, Rasulullah memanggil, kemari. Kata Rasulullah, asami'tan nida, kamu dengar azan tidak? Kamu mendengar azan tidak? Apa kata Ibnu Maktum? Naam, aku dengar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'ajib, kalau begitu kamu harus datang. Iya. Dan Ibnu Maktum subhanallah Pak, walaupun buta, beliau tetap datang. Bahkan beliau jadi muadzin. Dan disebutkan antara rumah beliau dengan masjid itu ada kandang binatang berbisa Pak. Sudah matanya buta. Di zaman dulu tidak ada penerangan, gelap. Sudah begitu ada kandang binatang berbisa, tapi dia tetap pergi ke masjid, subhanallah. Sementara di zaman sekarang matanya melek, penerangan di mana-mana, tapi masalahnya hatinya yang gelap, Pak. Sehingga mau pergi ke masjid itu berat sekali, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihat, orang buta saja tetap disuruh oleh Rasulullah SAW pergi kemana? Ke masjid. Gimana orang yang melek, yang gak buta, saudaraku? Dalil yang ketiga, yang keempat, yang menunjukkan bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib. Itu Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Rasulullah SAW sabda, laqad hamamtu an amura bi rajulin fayuhtatab. Aku ingin sekali menyuruh seseorang fayahtatib, supaya mengumpulkan kayu bakar. Ya. Summa adhabu ila rijalin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim buyutahum. Kemudian aku pergi dengan membawa kayu bakar itu ke rumah orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah agar aku bakar rumahnya. Tapi Rasulullah tidak lakukan, Pak, karena ada orang-orang yang tidak wajib berjamaah berupa wanita dan anak-anak.
Sampai Rasulullah ingin membakar, Pak, rumah orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Bayangkan, subhanallah. Dalil yang kelima yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib, Pak. Bahwa Rasulullah SAW mengabarkan sholat yang paling berat atas orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Dan yang dimaksud itu berjamaah. Kan disebutkan dalam hadis tersebut, asqalus sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr law ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Seberat-beratnya sholat atas orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Lihat, kata Rasulullah, seberat-beratnya sholat atas orang munafik. Yang mana besarnya pahalanya, pasti mereka akan mendatangi sholat dalam keadaan merangkak. Bayangkan. Maka dari itu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, sholat berjamaah itu agung pahalanya, Pak. Besar pahalanya. Rasulullah SAW sabda, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah wa firatin bi 25 darajah. Salat berjamaah dibandingkan dengan salat sendirian itu lebih utama 27 kali lipat. Dan satu ayat yang lain 25 kali lipat. Masa antum dipilih antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah, tapi sholat berjamaah 27 kali lipat. Kemudian kita pilih yang cuma satu. Coba ya, kalau antum disuruh milih, mana yang antum pilih? Mau dikasih duit 1.000 perak atau 27.000 perak? Hah? Kalau disuruh milih, mau dikasih nih, fadhal. Mau dikasih 1.000 atau 27.000? Orang berakal akan berkata, saya pilih 27.000. Ya akhi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebutkan dalam hadis Rasulullah sabda, salatul jamaah tafdulu ala salatil fadh fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian, baik di rumah atau di pasar, 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fi baitihi, yang demikian itu kata Rasulullah SAW apabila dia berwudu di rumahnya. Jadi disyariatkan kalau kita pergi ke sholat berjamaah, wudunya di mana, Pak? Di rumah. Thumma yakhruju ilal masjid la yuridu illa shalah. Kemudian ia pergi ke masjid, tidak ada niat lain kecuali sholat saja. Lam yakhtu khutwatan qat illa rufi'at biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah. Tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali dengan satu langkah itu Allah gugurkan satu dosa dan Allah angkat satu derajat dan Allah tulis untuknya satu kebaikan. Subhanallah. Bayangkan, Pak, setiap langkah kita digugurkan satu dosa, diangkat satu derajat. Antum rumah dari masjid berapa langkah? Berapa meter? Hah? 30 meter. Kalau 30 meter berapa langkah kira-kira, Mas? 1 meter berapa langkah? Hah? 1 meter berapa langkah? Jadi kan kalau misalnya 1 meter 2 langkah, berarti langkah antum cuma setengah meter ya. Berarti berapa, Pak? 60. Pulang pergi berapa, Pak? 120. 5 waktu jadi berapa, Pak? Banyak. Masya Allah. Gimana kalau rumah antum dari masjid
100 meter. Berarti bolak-balik berapa Pak? 200 atau 400. 5 waktu berapa Pak? 2000. Allahu Akbar. Ajib. Gimana kalau rumah antum 500 meter? Masya Allah. Luar biasa saudaraku seiman. Mana yang lebih utama Ustadz? Saya pergi naik motor apa jalan kaki? Jalan kaki lebih utama. Karena keutamaannya disebutkan dengan jalan kaki. Tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali Allah gugurkan satu dosa dan Allah angkat satu derajat. Melangkah. Tapi kalau antum gara-gara merasa jauh nggak ke masjid, mendingan naik motor Pak. Ya, daripada nggak ke masjid, mendingan naik motor. Antum tahu Syekh Utsaimin disebutkan rumahnya dari masjid itu 2 km Pak. Dan beliau jalan kaki sambil merojaah hafalannya sampai ke masjid. Masya Allah. Kita cuma 200 meter aja, ya Allah beratnya minta ampun. Subhanallah, saudaraku seiman. Memang ya, perjalanan ke masjid itu adalah perjalanan iman Pak. Ya, tidak setiap orang mampu Pak, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah saja. Makanya Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itu pasti mendapat hidayah. Pasti dapat hidayah. Orang yang suka pergi ke masjid, salat berjamaah, sudah dijamin oleh Allah pasti dapat hidayah. Allahu Akbar. Makanya kita tidak pernah mendengar Pak, orang yang selalu pergi ke masjid, hatinya cinta ke masjid, matinya su'ul khotimah. Gak ada kita pernah dengar Pak. Selalu rata-rata mereka meninggalnya husnul khotimah. Karena memang sudah dijamin. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah SAW bermimpi. Apa kata Rasulullah SAW? Ra'aitu Rabbil barihah. Semalam aku bermimpi bertemu dengan Allah fi ahsani surah, dengan bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la. Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, la adri, enggak tahu ya Allah. Fawadu'a kaffahu baina katifai hatta wajadtu burdaha baina sadyai. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku, kata Rasulullah, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wa fil ard. Maka saat itu aku langsung tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi Pak. Faqala li, lalu Allah berfirman lagi kepadaku, atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la. Tahukah kamu hai Muhammad apa yang sedang terjadi, yang sedang diperbincangkan oleh malaikat di langit sana? Kata Rasulullah Bapak, na'am adri ya Rabb, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Mereka memperbincangkan tentang amal yang menggugurkan dosa dan amal yang mengangkat derajat. Adapun yang menggugurkan dosa, apa kata Rasulullah SAW? Famasyul aqdami ilal jamaat, yaitu melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Wa isbaghul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Wantidharus sholati ba'das sholah,
dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Allah, "Sadaqta ya Muhammad." Kamu benar, hai Muhammad. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'ati kayaumi waladatu ummu. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, ia akan hidupnya di atas kebaikan, wafatnya di atas kebaikan, dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Subhanallah. Apa tadi? 3 perkara. Yang pertama, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Yang kedua, menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Masya Allah. Yang ketiga, menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Ketika sangat dingin misalnya, antum lagi berada di puncak, dingin banget, tapi antum tetap menyempurnakan wudhu saat itu, maka itu pahalanya yang lebih besar, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tuh lihat ya akhi, bagaimana keutamaan salat berjamaah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, akhi, dan memakmurkan masjid yang paling utama adalah salat berjamaah. Salat berjamaah di masjid. Makanya akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini ya akhi, beliau mengingatkan ya bahwasannya sholat berjamaah dan sholat Jumat adalah merupakan syiar Islam yang paling apa? Besar. Di antara syiar Islam yang paling besar itu sholat Jumat dan sholat berjamaah. Tapi 2 perkara ini Pak, sholat Jumat dan jamaah khusus untuk musafir tidak wajib. Para ulama semua sepakat annal musafir la jum'ata lahu. Semua ulama ijma bahwa musafir tidak ada Jumatan untuknya. Semua ulama juga mengatakan bahwa musafir tidak wajib sholat berjamaah. Tapi kalau dibandingkan mana yang lebih utama? Sholat berjamaah baik buat musafir atau sholat sendiri dia mengqashar? Sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah lebih utama. Namun tidak wajib bagi musafir, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian beliau berkata, wassalatu khalfa masturil hal minal muslimin sahihatun wa tarkuha bid'ah jahalati halihi bid'atun. Dan sholat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya, ya, selama dia seorang yang selama kita tahu dia muslim, maka sholat kita sah. Dan meninggalkannya hanya karena klaim ini orang gak jelas, lalu kita tidak mau sholat di belakang orang itu, kata beliau, ini termasuk bid'ah dalam agama. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, saya akan bawakan perkataan para ulama yang menunjukkan kepada hal ini. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, "Fas-shalatu khalfal masturi jaizatun bittifaqi ulama'il muslimin." Salat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya, selama dia seorang muslim, itu sah dengan kesepakatan seluruh ulama. Wa man qala inna salata muharramatun aw batilatun khalfa man la yu'rafu haluhu faqad khalafa ijma'a ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang mengatakan bahwa sholat di belakang orang yang kita tidak ketahui keadaannya itu haram atau batal sholatnya, sungguh ia telah bertabrakan dengan ijma' seluruh ulama. Saya mau tanya Pak, menyelisihi ijma' itu termasuk dosa apa boleh? Ya? Menyelisihi ijma' boleh nggak Pak? Kau pada diam?
Menyelisih ijma ulama itu boleh atau enggak? Enggak boleh, Pak. Haram. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seorang Arab Baduy. Waktu itu Imam Syafi'i menegaskan bahwa menyelisih ijma adalah kesesatan dan pelakunya sesat. Orang Arab Baduy itu berkata, aku minta dalilnya dari Al-Quran. Imam Syafi'i diam. Kata Imam Syafi'i, tangguhkan untuk saya 3 hari saja. Maka beliau berusaha mencari dalil dari Al-Quran selama 3 hari. Akhirnya ketemu dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya keterangan dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, kata Imam Syafi'i maksudnya ijma kesepakatan ulama mereka, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu, wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan api neraka, wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ini menunjukkan, Pak, menyelisih ijma itu dosa dan pelakunya terancam masuk api neraka. Namun ingat, Pak, ya, tidak setiap orang yang mengklaim ijma bisa diterima. Makanya Imam Ahmad mengatakan, manidda'al ijma faqad kadzab. Siapa yang mengklaim adanya ijma, sungguh ia telah berdusta. Ya. Imam Ahmad menyebutkan ini karena membantah pendapat pada waktu itu sebagian orang yang dikit-dikit mengatakan ijma. Padahal tidak ada ijma. Maka kewajiban kita nggak boleh kita juga serampangan mengatakan ini ijma ulama, nggak boleh. Sampai kita periksa dulu dengan benar nggak terjadi ijma ulama. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan dalam masalah ini beliau mengatakan bahwa ijma para ulama sepakat semua bahwa sholat di belakang orang yang tidak jelas keadaannya sah. Dan siapa yang punya keyakinan bahwa sholat di belakang orang yang tidak jelas keadaannya itu tidak sah atau haram, maka ia telah menyelisih ijma. Ia telah menyelisih apa? Ijma. Waqad kana sahabatu ridwanullah alaihim yusalluna khalfa man ya'rifuna fujurahu. Para sahabat saja tetap sholat di belakang imam yang mereka tahu imam ini banyak berbuat maksiat. Ya, kama shalla Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhu min as-sahabah khalfal Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid wa kana yashrabul khamr. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dan sahabat yang lainnya salat di belakang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Umaid bin Abi Mu'aid, di mana Al-Walid ini suka minum arak. Suka minum apa? Arak. Tapi dia gubernur dan suka jadi imam. Tapi para sahabat tetap sholat di belakang dia, Pak. Iya. Wa shalla marratan asubha arba'an wa jaladahu Utsman bin Affan. Bahkan Al-Walid bin Uqbah pernah sholat subuh 4 rakaat. Iya. Sampai apa yang terjadi? Para sahabat tetap ikut. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Lalu terdengarlah kepada Utsman bin Affan bahwa Walid bin Uqbah salat subuh 4 rakaat, dipanggil, dipukulin sama Utsman pakai cambuk. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa kana Abdullah bin Umar wa ghairuhu minas sahabah yusalluna khalfal Hajjaj bin Yusuf. Abdullah bin Umar dan sahabat yang lainnya salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu siapa Hajjaj bin Yusuf? Seorang panglima perang yang sangat kejam, Pak. Disebutkan, kata Imam Ad-Dhahabi,
Kalau orang-orang kafir membawa orang-orang kejamnya, lalu kita bawa Hajjaj bin Yusuf, masih lebih kejam Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini Pak, senangnya bunuhin ulama Pak. Banyak ulama-ulama sahabat dan tabi'in dibunuh sama dia. Sampai disebutkan bahwa Hajjaj bin Yusuf membunuh 120.000 kaum muslimin secara pelan-pelan. Dibunuhnya pelan-pelan. Tapi ternyata para sahabat tetap salat di belakang dia. Kalau ternyata imam yang sudah ketahuan ini suka berbuat dosa, tetap kita salat di belakang dia, apalagi imam yang kita nggak tahu siapa dia. Maka lebih berhak untuk kita salat di belakangnya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah, wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajrin min ahlil qiblah. Kami berpendapat dan berkeyakinan bolehnya tetap salat di belakang seorang imam, baik imam itu soleh ataupun imam itu tidak soleh, suka berbuat maksiat. Kemudian pensyarah kitab At-Tahawiyah itu Ibnu Abdul Aziz, beliau berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajuzu lirajul an yusalli khalfa man lam yu'lam minhu bid'atun wala fisqan bittifaqil a'immah." Ketahuilah, semoga Allah merahmati kami, bahwasanya boleh sholat di belakang orang yang kita tidak ketahui apakah dia suka berbuat bid'ah atau tidak. Dan ini dengan kesepakatan seluruh ulama, tanpa ada perbedaan di kalangan mereka. Walaysa min syartil itimam an ya'lamal ma'mum itiqada imamihi. Dan bukan syarat bolehnya bermakmum kepada imam yaitu kita harus tahu apa akidah imam itu, bukan syarat itu. Iya, nggak perlu kita nanya dulu, kamu akidahnya apa, kamu madhabnya apa, nggak perlu, Pak. Iya. Wala an yamtahinah, dan tidak boleh juga kita menguji sang imam dengan mengatakan fayaqul madza ta'taqid, dengan bertanya kepada sang imam, apa akidah kamu? Ya. Bal yusalli khalfal masturil hal, dan dia tetap hendaknya sholat di belakang imam yang tidak jelas keadaannya. Walau shalla khalfa mubtadi'in yad'u ila bid'ati aw fasiqin zahiral fisq wa huwa al-imamur ratib alladhi la yumkinuhu sholatu ila khalfah. Kalau dia sholat di belakang imam yang jelas-jelas ahli bid'ah atau imam yang jelas-jelas fasik, suka berbuat maksiat, ya, dan ternyata dia imam tetap dan kita tidak mungkin sholat di belakang selain dia, maka pada waktu itu sholat kita tetap sah, ya akhwal Islam. Tapi kalau masih ada imam yang lain, ya, yang tidak fasik, imam yang bagus akidahnya, maka kita dahulukan imam yang seperti itu, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku, ya, jadi ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa sholat di belakang orang yang tidak jelas akidahnya sah. Ya. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. La tajuzu sholatu khalfa man yudhirul bid'ah awil fujur ma'a imkaniha khalfa ghairihi. Tidak boleh sholat di belakang orang yang memperlihatkan kebid'ahan atau memperlihatkan dosa besar. Ma'a imkaniha khalfa ghairihi, selama masih mungkin sholat di belakang selain mereka. Ya. Wa in waqa'at sahhat, tapi kalau dia sholat di belakang orang seperti itu tetap sah sholatnya. Wa ya'thamu fa'iluha, namun berdosa pelakunya. Illa idza qasada daf'a mafsadatin a'dham,
kecuali apabila bermaksud untuk menolak mafsadah yang lebih besar. Fa illam yujad illa mithluhu aw syarrun minhu jazat khalfahu. Bila tidak ada imam kecuali yang seperti itu atau bahkan lebih buruk dari itu, tetap boleh sholat di belakang dia. Wala yajuzu tarkuha, dan tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah hanya karena imamnya ahli bid'ah. Tetap kita sholat di belakang dia. Wa man hukima bi kufrihi fala tasihhu sholatu khalfahu. Dan siapa orang yang dihukumi oleh para ulama dia telah kafir, maka tidak boleh sholat di belakang dia. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini sedang menyebutkan, membahas Pak tentang imam yang menjadi imam sholat. Ya, tadi disebutkan bahwa para sahabat sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf, sholat di belakang pemimpin-pemimpin yang minum arak. Kenapa mereka sholat? Karena tidak ada imam lain dan harus sholat di belakang mereka. Adapun kalau masih mungkin sholat di belakang orang yang seperti itu, hendaknya kita sholat di belakang orang yang tidak melakukan kefasikan tadi, Pak. Ya. Maka dari itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, kewajiban kita ya akhi, kalau misalnya ada dua masjid, yang satu di satu masjid imamnya suka ngerokok, ya, suka berbuat kefasikan. Di satu masjid lagi imamnya bagus, soleh, nggak suka ngerokok, dia bertakwa kepada Allah, maka pilih masjid yang imamnya seperti itu dulu, Pak. Walaupun masjid yang satu pertama tadi lebih dekat rumahnya dengan kita, tetap kita pilih masjid yang agak jauhan karena imamnya dia lebih bertakwa, yang soleh. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hanya sayang sekali, Pak, di zaman sekarang kita lihat ya, imam kita lihat merokok, imam masjid isbal, pada Rasulullah SAW sabda, la yaqbalu sholata musbilin, Allah tidak menerima sholat orang yang isbal. Ya, tetap jadi imam. Tapi kalau memang keadaannya kita terpaksa, gimana lagi? Boleh, sah tetap di belakang dia. Kecuali kalau kita dapatkan masjid yang kita tahu imamnya Masya Allah, baru kita pergi ke masjid seperti itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kita utamakan imam yang lebih bertakwa. Ya. Nah ini akhi. Nah, tapi kalau misalnya imamnya kita tahu ternyata imam sholatnya dukun, waduh gimana, Pak? Dan dalam Islam dukun itu kafir, maka tidak sah sholat di belakang dukun, Pak. Kalau kita tahu kalau ternyata imamnya apa? Dukun. Ya. Mana dalilnya yang mengatakan bahwa dukun kafir? Ini pendapat jumhur ulama, Pak. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Sulaiman tidaklah kafir, tapi setanlah yang kafir, mereka yang mengajarkan sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan ilmu sihir kecuali setelah berkata dahulu, kami ini ujian buat kalian, kalian jangan kafir. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang yang belajar ilmu sihir hukumnya kafir. Para dukun belajar ilmu sihir, Pak, pasti disebut dukun karena akibat belajar ilmu sihir.
Bahkan dukun itu Pak semakin kufur semakin tinggi Pak ilmu kanuragannya Pak. Di antara dukun itu supaya sampai kepada ilmu yang kanuragan yang sangat tinggi, sampai di antara mereka itu ada yang menulis Al-Quran dengan darah haid Pak. Bahkan menjadikan Al-Quran sebagai alas untuk berak, untuk buang air besar. Mengerikan saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini saudaraku seiman, ya. Jadi kita kalau ternyata kita tahu bahwa imamnya itu ternyata akidahnya menyimpang, sesat. Sementara ada masjid satunya lagi yang akidahnya bagus, lurus. Pilih masjid yang imamnya akidahnya apa? Bagus. Ya. Itu yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, ya akhul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke poin nomor 9. Al-imamatul kubra tathbutu bi ijma'il ummati aw bai'ati dhawil hilli wal aqdi minhum wa man taghallaba hatta ijtama'at alaihi al-kalimah wajabat ta'atuhu bil ma'ruf wa munasahatuhu wa harumal khuruju alaihi illa idza dhahara minhu kufrun bawah fihi minallahi burhan. Kepemimpinan yang tertinggi dalam Islam itu bisa terjadi dengan yang pertama ijma' umat untuk memilih dia, atau dibaiat oleh ahlul hilli wal aqd. Dan siapa yang menang dalam revolusi sehingga terkumpul padanya kalimat, maka tetap wajib ditaati dalam perkara yang ma'ruf dan diberikan nasihat, dan haram hukumnya memberontak kepadanya kecuali apabila tampak kepadanya kekufuran yang jelas yang ada buktinya dari Allah bahwa itu kufur. Ini poin penting Pak, yaitu tentang tata cara pengangkatan pemimpin dalam Islam. Ya, dalam Islam cara memilih pemimpin itu kayak gimana? Insya Allah kita akan jelaskan pada bulan yang akan datang pada waktu dan gelombang yang sama. Kita sekarang tanya jawab dulu Pak. Untuk perempuan yang afdal, yang paling utama itu sholat duhur atau sholat Jumat di hari Jumat. Apakah ketika selesai adzan sholat duhurnya atau tunggu selesai Jumatan? Tentu wanita tidak wajib Jumat, saudaraku seiman. Oleh karena itu para sahabat tidak ada yang ikutan Jumatan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ketika dia mau sholat duhur di rumahnya, apakah syaratnya harus selesai sholat Jumat? Jawabnya apa Pak? Jawabnya, apabila telah masuk waktu duhur, maka boleh sholat duhur. Karena masalahnya Pak, ada pendapat sebagian ulama yang berpendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu boleh dilaksanakan sebelum matahari tergelincir. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat demikian. Nah, kalau ternyata sholat Jumatnya dilaksanakan sebelum matahari tergelincir, maka wanita yang ada di rumah gak boleh sholat bersama mengikuti yang ada di masjid. Kenapa? Karena sholat duhur itu syaratnya adalah ketika matahari telah tergelincir. Maka dari itu saudaraku seiman, kita lihat Jumatannya dilaksanakannya sebelum matahari tergelincir atau setelah. Kalau ternyata setelah, berarti sudah masuk waktu zuhur. Maka pada waktu itu tidak perlu wanita menunggu-nunggu, ya selesai dulu, nggak perlu. Ikhwatul Islam saudaraku seiman.
anak saya suka sholat berjamaah, tapi sudah 2 kali ketahuan, sudah qomat, belum bergegas masuk, sampai akhirnya sampai akhirnya bapaknya melarang ke masjid karena lingkungan masjid kurang baik. Bolehkah anak saya sholat di rumah saja, Ustadz? Pertama, Bapak, mendidik anak untuk sholat berjamaah itu bagus. Tapi memang anak tidak wajib sholat berjamaah. Tapi ketika Bapak didik anak supaya sholat berjamaah, bagus. Nah, permasalahannya Bapak mendapatkan ternyata anak ini pas pergi ke masjid, apa yang terjadi? Main, bukan ke masjid. Ya. Karena ternyata lingkungan sekitar masjid kurang bagus. Bagaimana seperti ini keadaannya? Maka pertama, Pak, Bapak berusaha untuk memberikan nasihat kepada anak tentang pentingnya sholat berjamaah, dan bahwa sholat berjamaah untuk laki-laki itu wajib, Pak. Kenapa? Karena ini tanggung jawab Bapak untuk mengajarkan anak. Bapak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa Bapak tidak mengajarkan anak? Yang kedua, Pak, berusaha untuk Bapak bimbing. Ya. Anak Bapak suka sholat berjamaah, terus Bapaknya kemana? Nggak berjamaah. Sudah 2 kali ketahuan, Ustadz, dah qomat belum bergegas masuk. Rupanya dia main-main dulu sama anak-anaknya. Maka dari itu disinilah ya fungsi seorang orang tua untuk membimbing anak, Pak. Antum tahu nggak, Imam Ahmad bin Hambal waktu kecil itu pergi ke masjid dianterin ibunya, Pak. Ibunya yang nganter, karena Imam Ahmad waktu kecil sudah nggak punya bapak. Ibunya yang nganter. Waktu sebelum subuh ibunya sudah bangunin anaknya. Ayo nak, bangun. Bergegas ibunya pergi mengantar Imam Ahmad demi supaya Imam Ahmad sholat subuh di mana? Di masjid, Pak. Masya Allah. Ya. Maka dari itu luar biasa. Kita sebagai orang tua berusahalah, Pak, ya, sambil kita ngajarin anak kita sholat berjamaah, sambil kita memperhatikan dan menasihati. Bagaimana cara menjaga untuk terus bisa sholat jamaah di masjid, Ustaz? Caranya, Pak, sebelum adzan berkumandang kita sudah siap-siap. Ya. Makanya ikhwatul Islam, saudaraku seiman, penting kita untuk mengingat tentang waktu-waktu sholat. Sholat zuhur jam berapa ini? Jam 12 misalnya. Berarti sebelum waktu sholat zuhur kita sudah siap-siap. Pergi, wudhu, dan yang lainnya. Dan kalau bisa antum bisa berangkat sebelum adzan, luar biasa. Ya. Sebab kalau antum misalnya pas masuk adzan masih sibuk main game, saya yakin, Pak, antum lama-lama digoda oleh setan. Wallahi ya akhi, saya di masjid Cilengsi sana melihat ada seorang ikhwan selalu masbuk, Pak, masbuk. Saya tanya, kenapa sih fulan kok masbuk terus? Pokoknya salah temannya tanya ke istrinya, kenapa sih suami kamu masbuk terus? Kata istrinya apa? Ya gimana gak masbuk? Pas adzan masih main game. Ya, subhanallah. Akhirnya masbuk kerjaannya, gak pernah terlihat di saf pertama, Pak. Gak pernah terlihat di saf pertama. Gimana? Ya akhi, kita ini takut, Pak. Kita takut banget seperti firman Allah tentang orang munafik. Allah mengatakan tentang orang munafik apa, Pak? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Itu sifat orang munafik tuh Pak. Kita mau pergi ke masjid malas-malesan. Kalau kita dapatkan itu di hati kita, berarti sudah ada penyakit kemunafikan di hati kita, saudaraku seiman. Dan penyakit kemunafikan itu penyakit yang sangat ditakutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana Ibnu Abi Mulaikah berkata, adraktu 30 sahabiyan. Aku bertemu dengan 30 sahabat, kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan ada di hati mereka. Takut sekali Pak. Maka dari itu ya akhi, seorang muslim itu ketika mendengar adzan langsung semangat untuk sholat Pak. Semangat dia. Ya, jangan males-malesan, jangan sampai kita kayak orang munafik saudaraku seiman. Ya, dipanggil adzan malah males-malesan. Auzubillahi min dzalik. Nah, kalau kita bisa seperti itu, insya Allah bisa terjaga pas sholat berjamaah kita. Ya. Terkait isu haji di Indonesia, diketahui kita tidak ada kewajiban untuk berhaji karena sistem yang tidak jelas. Untuk yang sudah daftar atau lunas, apakah dananya harus diambil kembali atau bagaimana ya Ustadz? Ya kalau memang ternyata sudah lunas dan antum merasa yakin bisa haji, bismillah, tawakal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah kemudahan. Ya. Insya Allah, Allah itu mengikuti persangkaan hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum kuat persangkaan kepada Allah, bahwa Allah pasti mudahkan, Allah pasti mudahkan Pak. Yang penting adalah kita usaha dulu Pak. Ya. Kita usaha dulu, kalau ternyata sudah berbagai macam cara, tidak bisa juga, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Ya, apa kemampuannya? Gimana lagi? Dan pada hari kiamat kita punya alasan, ya Allah, ya aku nggak berhaji karena keadaannya seperti ini, sulit. Ada uzur nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita mohon kepada Allah ya. Dan kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah perbaiki Pak sistemnya. Allah perbaiki supaya kaum muslimin mudah haji, terutama kaum muslimin di Indonesia ini. Jika perdagangan itu dilakukan oleh wanita saat waktu sholat Jumat, apakah sah perdagangannya? Sah. Kenapa? Karena wanita tidak wajib apa? Jumatan. Ya, maka mereka yang tidak wajib Jumatan, kemudian mereka dagang pada waktu hari Jumat, maka pada waktu itu sah. Hujan seperti apa yang membuat kewajiban sholat berjamaah gugur bagi laki-laki? Yaitu hujan yang membuat kita sulit untuk pergi Pak. Karena kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan itu mendatangkan apa? Kemudahan. Makanya kata para ulama, hujan yang menjadi uzur adalah yaitu hujan yang mengandung masyaqqah, kesulitan. Kesulitan yang dimaksud di sini melebihi kebiasaan. Ya. Adapun kalau hujannya cuma rintik-rintik dan kita juga nggak sulit untuk pergi, maka pada waktu itu tetap kita pergi. Ya. Bagaimana hukum sholat orang yang safnya terputus oleh anak kecil yang di tengah sholat malah bermain atau tidur atau meninggalkan saf? Sedangkan orang yang di sebelah saf yang ditinggalkan tersebut tidak bergeser, tidak merapatkan saf, ya, karena mungkin belum tahu atau yang lainnya. Salatnya sah.
Tapi kalau dia tahu bahwa merapatkan saf itu diperintahkan, ya, maka dia berdosa. Memang terjadi khilaf para ulama, apakah merapatkan saf itu hukumnya wajib atau sunnah? Menurut pendapat yang paling kuat, wallahu alam, bahwa merapatkan saf itu hukumnya wajib. Ya. Karena demikian perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga perintah Rasulullah SAW dalam hadisnya tarasau. Taras itu artinya berdiri dengan merapatkan. Ya, wallahu a'lam. Apakah zikir setelah sholat Jumat sama dengan zikir setelah sholat fardu? Ini berhubungan dengan perselisihan para ulama, Pak. Apakah Jumat itu ganti sholat zuhur atau bukan? Pendapat yang mengatakan Jumat sebagai ganti sholat zuhur, pendapat jumhur. Atas dasar itu, zikir setelah Jumat sama dengan zikir setelah apa? Zuhur. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-badal fi hukmil mubaddal. Ganti itu hukumnya sama dengan yang diganti. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa Jumat itu bukan ganti salat zuhur. Dia berdiri sendiri. Sebab kata mereka, kalau Jumat itu ganti salat zuhur, tentu tidak akan gugur ketika bertemu dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Namun Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat hari raya, maka itu sudah mencukupi dari sholat Jumat. Siapa yang sholat hari raya, itu sudah mencukupi dari sholat apa? Jumat. Sehingga kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan bahwa sholat Jumat itu lebih kepada apa? Bahwa itu mirip dengan sholat hari raya. Bukan sebagai ganti sholat zuhur. Sedangkan sholat hari raya itu Pak, ada zikirnya enggak? Enggak ada. Maka atas pendapat yang kedua, berarti sholat Jumat enggak ada zikir apa-apa. Setelah selesai sholat, ya udah pulang. Iya. Nah, tergantung antum memilih pendapat yang mana. Kalau antum pendapat yang mengikuti pendapat jumhur yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur, berarti zikirnya sama dengan setelah sholat zuhur. Kalau antum berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu sama dengan sholat hari raya, berarti tidak ada zikir apa-apa. Ya. Bolehkah menggabungkan niat mandi Jumat dengan niat mandi junub? Ini masalah khilafiyah masyhur di kalangan para ulama fikih ini, Pak. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Alasannya berbeda sebab. Mandi junub sebabnya karena jima. Mandi Jumat sebabnya karena untuk sholat Jumat. Karena berbeda sebab, maka tidak bisa digabung. Sama halnya dengan, bolehkah digabung akikah dengan korban? Mereka mengatakan tidak boleh, karena beda sebab. Akikah sebabnya kelahiran anak. Berkorban sebabnya apa? Berhubungan dengan hari yang agung. Jumhur ulama berpendapat boleh menggabungkan antara mandi Jumat dengan apa? Mandi junub. Ya. Khilaf para ulama, Pak. Tapi Pak, kalau selama antum bisa 2 kali mandi, mendingan 2 kali mandi itu lebih selamat. Sekali mandi untuk junub, sekali mandi untuk apa? Jumatan. Ya. Terlebih Pak, sebab disyariatkannya mandi Jumat itu untuk apa Pak? Nah ini ya,
Pertama, menjadi perselisihan para ulama. Sholat mandi Jumat itu wajib apa sunnah? Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Atas pendapat yang mengatakan mandi Jumat itu sunnah, boleh enggak digabungkan dengan mandi junub? Karena mandi junub hukumnya apa? Wajib. Sementara untuk menggabungkan itu syaratnya harus satu level. Ini beda level. Sebagian ulama mengatakan demikian, seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Tapi kalau kita melihat tentang sebab disyariatkannya mandi Jumat apa Pak? Sebabnya, waktu itu para sahabat yang dari pasar datang ke masjid, yang dari ladang datang ke masjid, dalam keadaan mereka berkeringat, bau. Akhirnya apa Pak? Di masjid bau apek bertebaran. Maka Rasulullah menyuruh mereka mandi. Kata mereka, ini menunjukkan berarti mandi Jumat itu adalah tujuannya supaya kita tidak mengganggu orang lain dan lebih bersih pada waktu itu. Dan itu sudah terhasilkan dengan mandi junub. Karena orang yang mandi junub sudah otomatis juga bersih. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh digabungkan antara mandi junub dengan mandi Jumat. Ya, dengan dua niat seperti itu, wallahu a'lam. Tapi kalau mau lebih hati-hati ya 2 kali mandi. Kalau mau lebih hati-hati. Ya. Bagaimana jika seorang imam makhraj hurufnya banyak kesalahan Ustadz? Terlebih surat Al-Fatihah. Wah. Kalau kesalahan makhraj ini Pak mengubah makna Al-Quran, maka tidak boleh sholat di belakang imam itu. Demikian yang difatwakan oleh banyak ulama seperti Syekh Shalih Fauzan. Bahkan ini dinisbatkan kepada pendapat jumhur. Kalau ternyata dia baca Al-Fatihahnya salah, misalnya Alhamdulillah, harusnya Alhamdulillah, ini pakai kaf. Alhamdulillah. Pak. Berubah tidak Pak? Berubah. Maka tidak sah. Dan imam ini wajib diganti Pak. Wajib diganti. Ya, saya pernah sholat di belakang imam Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Baca idza zulzilatil ardu zilzala itu Pak, jim semua Pak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kok jim semua ini. Gimana? Rusak. Kalau Al-Fatihahnya bagus masih mending. Nah, Al-Fatihahnya pun rusak. Ar-Rahmanir Rahim pakai kha. Yang harus pakai ha, pakai kho. Ar-Rahmanir Rahim, saking fasihnya Pak. Kelebihan. Maka yang seperti ini Pak, ya, pendapat banyak ulama mengatakan tidak sah sholat di belakang orang seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Apakah rumah yang dekat dengan masjid mendapatkan keutamaan seperti halnya rumah yang jauh di masjid? Enak aja. Antum mau disamain sama yang jauh, gimana antum? Disebutkan dalam hadis yang sahih Pak, bahwa Banu Salimah ingin pindah ke dekat masjid. Hadisnya sahih Pak. Banu Salimah ingin pindah ke dekat apa? Masjid. Karena Bani Salimah rumahnya jauh banget, sekitar 5 kilo dari masjid itu Pak. Mereka ingin pindah. Mendengar itu Rasulullah apa Pak? Ya Bani Salimah, atharukum tuktab lakum atau kama qala. Wahai Bani Salimah, langkah kaki kalian itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mendengar hadis ini, Banu Salimah nggak jadi pindah. Iya.
Bahkan ada seorang laki-laki sebutkan dalam hadis Pak, rumahnya paling jauh di ujung awali sana, sekitar 7 kilo. Tapi nggak pernah absen sekalipun sholat berjamaah. Lalu dikatakan kepada dia, kenapa kamu nggak beli keledai saja untuk memudahkan? Kata dia, Pak, tidak. Saya ingin setiap langkah kaki saya ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mendengar ucapan ini, kata Rasulullah apa? Allah sudah menuliskan untuk itu semua, untuk kamu itu semuanya. Masya Allah. Makanya ya akhi, antum yang rumahnya jauh, paling gede pahalanya. Sebutkan dalam hadis, a'zamukum ajra ab'adukum mamsya. Yang paling besar pahalanya di antara kalian yang paling jauh rumahnya, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau antum rumahnya dekat, jangan berharap pengen disamain, Pak. Oh kalau gitu saya muter dulu deh Ustaz. Ya janganlah. Ya, makanya antum yang jauh ini bersyukurlah, Pak. Yang jauh rumahnya dari masjid, tapi antum tetap pergi ke masjid, Masya Allah, Pak, luar biasa, Pak. Sekitar tahun 2000 berapa ya? Sekitar tahun 2013 atau 2015. Ada bapak-bapak datang ke rumah saya, Pak. Kemudian dia bilang, Ustadz, saya dari jauh, Ustadz. Alhamdulillah saya mendengar kajian Ustadz melalui parabola. Bapak rumahnya di mana, Pak? Di pedalaman, Ustadz, di Sumatera. Dari Palembang katanya masih jauh. Terus saya ngobrol sama dia cerita, rumah saya Ustadz dengan masjid itu 5 kilo. Dan harus melewati hutan dan kebun sawit. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah absen sholat sekalipun. Wah, Masya Allah, Pak. Sholat subuh Bapak pergi? Iya. Jam berapa Bapak pergi dari rumah ke masjid? Jam 3. Melewati kebun sawit dan hutan? Iya. Pak, ini Sumatera masalahnya, Pak, kata saya. Sumatera kan tahu sendiri. Ya, di kebun sawit aja terkadang ada harimau. Bapak nggak takut? Apa kata dia? Kenapa harus takut? Saya tawakal sama Allah. Wah, kata saya, Bapak lebih baik dari saya, Pak. Kalau saya Bapak, saya nggak berani, Pak, bener. Subhanallah, Pak. Zaman sekarang masih ada orang kayak gitu, Pak. Rumahnya dia bilang 5 kilo ke masjid harus melewati apa? Perkebunan sawit, hutan, demi untuk pergi ke masjid. Tapi tidak pernah sekalipun dia absen. Allahu Akbar. Ini ajib ini, Pak. Luar biasa. Sementara kita 1 kilo aja malasnya minta ampun. Ya, sementara jalannya enak, penerangan dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Kita jadi ciut, Pak, sama orang-orang yang kayak gitu tuh, Pak. Yang keimanannya luar biasa. Ya. Kalau istri sudah tidak mau sholat wajib, apakah boleh dicerai? Bukan boleh lagi, wajib hukumnya, Pak. Karena kalau sudah nggak mau sholat, menurut pendapat yang paling rajih, statusnya bukan muslim lagi. Karena Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufur as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Ya, udah, Pak, insya Allah masih banyak, Pak, wanita-wanita solehat, Pak, yang mau sama Bapak. Daripada Bapak melihara perempuan yang gak mau sujud sama Allah. Iblis aja kalau disuruh sujud sama Allah masih mau. Iblis tuh gak mau sujud kepada siapa? Nabi Adam. Kalau sama Allah masih mau dia. Lah ini disuruh sujud sama Allah gak mau. Nanti lebih sombong dari iblis ya, Pak.
Ya, subhanallah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Tapi kalau antum bisa memahamkan dulu, mendakwahi dulu, ya, dengan sungguh-sungguh lakukan dulu, Pak. Kasihan dia. Tapi kalau sudah antum sudah mengeluarkan segala usaha, ternyata tetap aja dia lebih memilih ke neraka, ya udahlah, Pak. Masih banyak perempuan lain yang solehat, insyaallah, biiznillah. Apa yang harus dilakukan imam dan makmum kalau imam sholat lupa rokaat? Misalkan sholat isya di rokaat keempat, imam harusnya melakukan tasyahud akhir, tapi imam malah berdiri dan berdirinya sudah sempurna. Beda antara imam lupa rakaat kedua, tahiyat awal, dengan imam lupa tahiyat akhir. Jangan disamakan. Yang disebutkan dalam hadis itu dalam 2 rakaat, yaitu rakaat tahiyat awal. Disebutkan dalam hadis, idza nasiyal imamu fi raka'ataini, apabila imam lupa di rakaat kedua untuk tahiyat awal, wastatamma qa'iman, dan sudah berdiri dengan rapi, dengan bagus, dengan sempurna, fala yajlis, tidak boleh dia duduk. Dan hendaklah ia sujud sahwi 2 kali. Ini hukum khusus di tahiyat awal. Adapun kalau tahiyat akhir, ketika imam lupa dan diingatkan makmum, wajib balik lagi, wajib duduk. Dan makmum, kata para ulama, tidak boleh mengikuti imam. Oke, kalau makmum tahu nih udah 4 rakaat, imamnya lupa, naik rakaat kelima, tidak boleh ikut. Dan yang saya tahu ini dengan ijma seluruh ulama, tidak boleh ikut, ya, supaya imam tahu bahwa ini rakaat yang terakhir. Masalahnya sudah rakaat terakhir, saudaraku sekalian. Ya, jadi pada waktu itu makmum nggak boleh ikut. Itu yang saya tahu dari pendapat para ulama. Ya, Allahu a'lam. Memang ada hadis Rasulullah SAW kelupaan sholat di 5 rakaat, Pak. Ya, Rasulullah SAW lupa sholatnya berapa? 5 rakaat. Setelah selesai sholat, Rasulullah diingatkan oleh seorang sahabat, hai Rasulullah, engkau sholat kelebihan. Maka Rasulullah langsung sujud sahwi. Ya, kenapa? Karena para sahabat tidak ada yang mengingatkan. Para sahabat mengira sholat ditambah. Beda dengan keadaan ini makmum sudah mengingatkan, Pak. Jadi jangan disamakan antara hadis tersebut dengan keadaan seperti ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa hukumnya mengkhususkan sedekah di hari Jumat? Nggak boleh, Pak, mengkhususkan sedekah di hari Jumat doang. Saya nggak mau sedekah kecuali di hari Jumat. Kita katakan mana dalil pengkhususannya? Nggak ada. Memang betul sedekah di hari Jumat punya keistimewaan, betul. Kenapa? Karena itu merupakan hari yang paling utama. Tapi tidak boleh kita mengkhususkan sedekah hanya di hari apa? Jumat, nggak boleh. Karena kaidah usul fikih mengatakan apa? Dalil yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan. Ya. Ustaz, saya pernah menyampaikan kepada suami bahwa wajib hukumnya bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Lalu suami menanggapinya dengan berkata, berarti kalau enggak sholat di masjid dosa dong. Berarti sholat di rumah enggak akan diterima dong. Saya hanya diam karena suami tidak sami'na wa ata'na dan mencari pembenaran lain. Bagaimana menyikapi pemikiran yang seperti ini, Ustaz? Bilang ke suami, Mas, dulu di zaman Rasulullah orang buta aja disuruh pergi ke masjid. Dulu di zaman Rasulullah sampai ingin membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah.
Dulu di zaman Rasulullah, para sahabat menganggap orang yang tidak hadir salat Jumat itu dianggap munafik. Demikian Abdullah Mas'ud mengatakan. Ya. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau ada orang yang tidak ikut salat berjamaah, kami dulu di zaman Rasulullah menganggap dia orang munafik. Sampai demikian. Bilang ke suami, Mas, masa kamu tidak tertarik dengan pahala yang sangat besar tentang keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid, Mas? Memakmurkan masjid itu pahalanya besar di sisi Allah. Masa kamu lebih ridho sama dengan wanita di rumah? Ingatkan dia, Bu. Motivasi terus. Ya. Itu biasanya karena akibat tadi, Pak. Karena hatinya tidak ada ketertarikan kepada pahala, Pak. Padahal kalau di masjid diumumin ya, Pak ya. Masjid diumumin nih, setelah sholat nanti setiap orang akan dapat duit 100 ribu atau 1 juta misalnya. Anak yakin, Pak, 1 jam sebelum sholat udah penuh tuh masjid itu, Pak. Kenapa? Duit fulus. Ternyata lebih tertarik kepada duit daripada kepada pahala. Berarti itu keimanannya bermasalah. Seakan-akan duit lebih agung daripada pahala. Seakan-akan janji Allah itu hanya sebuah janji saja. Subhanallah ya akhul Islam. Seorang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dia akan lebih tertarik kepada pahala, Pak, dibandingkan kepada fulus duit, Pak. Ya. Teman saya berpendapat bahwa salat berjamaah itu bukan fardu ain, Ustadz, tapi cuma fardu kifayah saja. Ini sekali lagi memang khilafiyah di kalangan para ulama. Menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Pendapat yang kedua, salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Pendapat ketiga, salat berjamaah hukumnya fardu ain. Kalau memang ternyata antum lebih merojikan pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, paham tidak? Bukan berarti artinya antum tidak datang ke masjid untuk mendapatkan pahala besar. Salah besar itu, Pak. Kita katakan kepada mereka yang mengatakan, oh kamu lebih merojikan itu fardu kifayah. Ya, saya lebih merojikan fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu artinya apa? Kalau dilakukan oleh sebagian, yang lain gugur kewajiban. Kita katakan kepada dia, kamu gak tertarik dengan pahala? Pahala yang begitu besar yang Allah sediakan kepada orang yang memakmurkan masjid. Pahala yang begitu besar yang Allah sediakan untuk pergi orang yang pergi sholat berjamaah. Kamu tidak tertarik? Ya subhanallah ya akhal Islam. Seorang mukmin itu harusnya kan tertarik kepada pahala-pahala yang besar tersebut, saudaraku seiman. Sungguh sangat aneh, ya. Kalau masalah dunia kita sangat tertarik dengan hadiah-hadiah besar, diskon-diskon besar. Sampai kalau ada mall diskon 50%, lari antum sama istri. Ya. Bagaimana sholat imam yang bacaannya salah? Ini sudah dijawab tadi, ya. Tergantung kesalahannya mengubah makna atau tidak. Kalau sampai mengubah makna, tidak boleh sholat di belakang dia. Tapi kalau kesalahannya tidak sampai mengubah makna, tetap sah sholat kita, tetap boleh di belakang sholat di belakang dia. Wallahu a'lam. Demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian ilmiah yang bermanfaat bersama asatidzah kita.
Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu dan berfaedah untuk kita semua.